Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, program studi S1 Sistem Informasi dan Diploma 3 Sistem Informasi. Khususnya teman-teman yang mengambil mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Berbasis Objek. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai UML diagram. Nah, terakhir video saya menjelaskan tentang bagaimana membuat aktivitas diagram. Nah, untuk kali ini saya akan lanjutkan lagi bagaimana membuat aktivitas diagram. Oke, kita lanjut aja. Nah, terakhir di video yang terakhir itu saya kemarin itu tidak saya edit gitu ya. Kondisi yang terakhir itu adalah ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat tutorial itu sampai habis, saya terlupakan untuk menampilkan terakhirnya seperti apa sih jadinya gitu. Jadi di bagian sini yang belum sempat saya lanjutkan kemarin untuk merapikannya gitu. Di sini kita jelaskan bahwa ini terbagi dua, satu ke sini, satu ke sini. Ini terbagi dua, satu ke sini, satu ke sini. Ini terbagi dua, ada decision di sini kan, ke sini sama ke sini. Ini juga sama, ya, ke sini gitu ya. Kemudian ini saya satukan aja satu di sini supaya menjadi lebih simpel. Kemudian selanjutnya dia akan ke sini. Ya kan. Nah, dimulai dari sini. Pertama melakukan verifikasi prasyarat mata kuliah. Kemudian verifikasi kuota isi kelas. Kemudian di sini dia akan menambahkan jumlah SKS. Ya. Kemudian kalau berhasil dia akan menyimpan KRS. Kalau berhasil juga dia akan menampilkan isi KRS gitu ya. Oke. Nah, jika ada kesalahan, ini kesalahan karena gagal menyimpan, ini kesalahan karena jumlah SKS melebihi batas, ini kesalahan karena kelas penuh. Ya. Bukan kesalahan sih, keadaannya. Nah, gitulah. Ini kesalahan karena ada error di dalam persyaratannya. Ya, semuanya saya gabung jadi satu di sini, ya, sehingga ini akan kembali ke sini. Dah, itu aja. Ya, kalau yang lain sih tidak ada apa-apa lagi gitu ya, semua sama. Oke, baik. Pada kesempatan ini juga saya coba untuk menjelaskan beberapa pertanyaan gitu ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa swimlane-nya cuma ada dua, yaitu cuma mahasiswa dan si akad ini. Nah, saya jawab begini, kita kembali lagi ke sini. Nah, ke sini kan. Di sini di use case ini ya memang untuk isi KRS ya, aktor yang berasosiasi dengannya kan cuma satu, yaitu apa? Mahasiswa. Ya kalau dari sini kelihatan banget kan, ini mahasiswa, di bagian ini sistem ya kan, dalam hal ini si akad gitu. Ya pembimbing akademik ya tidak. Kenapa pembimbing akademik tidak? Karena tidak ada asosiasi pembimbing akademik ini dengan isi KRS.
Pembimbing akademik ini hanya berasosiasi dengan use case, validasi KRS, dan buat laporan. Walaupun sama-sama menginclude lihat KRS gitu. Validasi KRS menginclude lihat KRS, isi KRS juga menginclude lihat KRS gitu. Tapi pembimbing akademik tidaklah ke sini. Ya gitu. Itu pertama jawaban saya. Ya, bukan pertama ya, ya itulah jawaban saya, nggak ada lagi yang lain. Ya gitulah. Ya kita kan memang boleh saja kita berdebat, tapi kita kembalikan lagi ke dalam konvensinya gitu, artinya aturan yang disepakati gitu. Ya aturan yang disepakati seperti itu, ya kita coba ikuti aturannya, ketentuan konvensinya. Nah, gitu. Oke, kemudian juga ada yang masih belum jelas mengenai persoalan include dan extend. Nah ini juga saya coba jelaskan seperti ini. Nah include itu dan extend memang kita bacanya harus benar gitu. Kalau bacanya nggak pas, nanti kita akan apa namanya ya, akan mendapatkan pemahaman yang agak membingungkan. Tapi sebetulnya ya menurut saya nggak juga membingungkan, cuman kita di kepala kita punya pemikiran yang lain gitu. Oke, saya coba jelaskan include. Include itu kan adalah suatu asosiasi antara use case, ya, asosiasi juga kan namanya ya, antara use case. Nah, berarti yang kita lihat use case mana yang menjadi perhatian kita. Gitu. Misalkan saya lihat ini, yang atas saja, monitoring. Ada include lihat KRS di sini kan. Arahnya ke sana dia, karena dia include tuh arahnya ke sana. Berarti monitoring ini menginclude lihat KRS. Nah, artinya include itu dia pada saat dia akan menjalankan use case monitoring ini, dia wajib melihat KRS. Nah, demikian juga validasi KRS, dia include lihat KRS. Jadi membacanya validasi menginclude lihat KRS. Buat laporan menginclude lihat KRS. Nah, terus ada tanya saya lagi, Pak, kalau umpamanya kalau kita lihat KRS ini, dia nggak menginclude siapa? Nggak ada. Lihat aja gambarnya, dia kan tidak menginclude siapa-siapa kan. Ya, kelihatan kan. Nah, ada yang malah menyampaikan ke saya, Pak, kalau monitoring menginclude lihat KRS, berarti lihat KRS itu adalah extendnya monitoring. Enggak begitu, ya. Extend ya, tidak berarti kalau dari satu sisi ini ke sini kita bilangnya dia include, tapi kalau dari sini ke sini dia mengatakan extend, enggak juga itu ya. Enggak begitu, bukan berarti memahaminya jadi bolak-balik ya. Jadi supaya menjadi clear ya. Oke, sekarang kita fokus kita ke sini. Isi KRS. Nah, isi KRS itu kita bilang include cetak KST. Ya. Walaupun saya tidak mengatakan KST yang sudah divalidasi oleh dosen pembimbing. Ya saya katakan bahwa dia hanya mencetak KST. Istilahnya akhirnya saya bilang KST yang belum divalidasi, karena memang pada saat dia cetak itu isi KST-nya belum divalidasi. Karena validasinya kan di sini. Ya, validasinya di sini itu kan. Tidak di dalam use case ini validasinya. Nah, ya memang kelihatannya di jalan ceritanya kan seolah-olah isi KRS itu ada validasi di sana, ya enggak gitu. Dipisah dia. Nanti validasi
menceritakannya tuh di sini, menceritakan validasi tadi. Oke. Oke ya. Kemudian di sini dia mengextend cetak KHS. Jadi extend itu dia arahnya ke sini. Ya, artinya siapa yang di extend? Nah, isi KRS itu mengextend apa? Cetak KHS. Ya. Sama display error, dia mengextend display error. Artinya display error ini tidak selalu dia extend, tidak harus dia jalankan sebagaimana include. Artinya hanya kondisi tertentu aja dia menjalankan use case display KRS. Kalau verifikasi, ya isi KRS itu menginclude verifikasi. Nah, kan begitu. Jadi kemarin kita udah jelaskan ya ini. Jadi udah clear ya, semoga clear bahwa di use case specification-nya pun kita katakan bahwa use case isi KRS ini aktornya mahasiswa. Iya kan. Kemudian use case yang terkait ya apa aja yang terkait dengan dia, kan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini ya, sama tadi satu di atas gitu. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah coba menjelaskan, oh ya isi KRS ini ada specification-nya kan. Oh, udah kita sebutkan apa aja yang harus dilakukan ini kan ya. Ya. Nah, cuman di dalam activity diagram ini saya masih awal aja lah menjelaskan supaya pemahaman dasarnya dulu paham. Saya cuma mengatakan ini menampilkan menu, ini memilih, ini menampilkan isi pilihan, ini pilih mata kuliah, ini tambah mata kuliah, kemudian ada di sini melakukan verifikasi tambah simpan, kemudian tampil, kemudian di sini periksa, kemudian cetak KST. KST-nya draft. Nah, kan gitu. Ini di apa namanya? Action step-nya. Kemudian exception-nya ya jika 61 salah ini, salah ini, salah ini, salah ini. Kemudian dia juga bisa melakukan update. Nah, ya saya sudah bahas ini di dalam video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah dengan use case yang sama, saya coba gambarkan kembali ini. Nah, kan begitu. Di use case yang ini gitu kan, di apa activity diagramnya sama ya, sama use case-nya sama, use case-nya sama ya ada. Nah, ini saya coba memperlihatkan tadi kan dikatakan bahwa dia ada include-nya lihat KRS. Nah, saya tambahkan ini saya kecilkan supaya halamannya muat, apa ini swim lane-nya muat ya. Tapi untuk tidak memberikan pengertian yang lain, ini saya copy aja, saya taruh di sini penjelasan. Ini hanya penjelasan aja. Ini pun dia tidak tersambung ke sini, dan ini bukan flow, ini hanya garis biasa. Ya memang di dalam, kalau kalian lihat lagi simbolnya tuh ada simbol ini hanya untuk memberikan keterangan aja atau penjelasan. Nah, ini ada apa namanya? Synchronize. Ya. Synchronize ini di sini ada flow yang masuk ini, yang bool ini ya, dia akan dipecah menjadi dua. Jadi ini dipecahnya bukan karena kondisi ya, karena memang dia akan menjalankan dua buah aktivitas yang secara paralel, kata bukunya begitu ya. Yaitu lihat KRS dan tampil list mata kuliah. Nah, kalau kita lihat tadi di use case yang tadi kan lihat KSRS itu include gitu kan. Saya coba menjawab pertanyaan itu aja. Oh ya, ini include ini gitu.
Kemudian titik kecil ini ada artinya ini, ya. Titik kecil ini, ya. Ini adalah kalau kita lihat ini sebenarnya use case biasa, ini biasa. Biasa, tapi kalau di dalam bentuk yang lain kita bisa tampilkan dia composite view gitu ya. Kalau kita bilang non gitu, kosong. Nah, dia kan sama aja dengan yang ini kan gitu. Cuman ada simbol ini. Ya, simbol ini. Ya. Nah, simbol ini itu menyatakan dia adalah merupakan bahwa aktivitas ini ada apa namanya? Dekomposisinya, di dekomposisi. Oke. Jadi kalau tanya saya, Pak, gambarnya bagaimana itu? Ya itu adalah hanya aktivitas biasa, simbol aktivitas saja, cuman dia di dekomposisi. Nanti caranya bagaimana membuat dekomposisi nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, view-nya kita bisa lakukan gitu kan. Ya, tadi ini menjadi read only. Ya. Oke. Garisnya berubah. Ya, biarin aja. Toh kita nggak cerita garis ini kan, cuman kalau mau disamain lagi ya bolehlah. Kita tinggal apa, line center on horizontal axis. Oh, nggak mau ya, ini coba klik dia bertiga ini sama ini, kita bilang line center on horizontal axis. Tuh rewel juga dia. Apa dia rewel? Harusnya kan nggak rewel. Coba 3 line center on. Nah, mana dia? Line center on. Ya udah, biarin aja. Ya saya bisa juga sih kita rapikan begini juga mau dia. Ada kadang-kadang ya begitulah. Nah, udah rapi. Oke. Jadi paham ya? Ini saya contohkan sekalian bagaimana menggunakan apa namanya? Ini namanya fork. Ini join. Ya. Oke. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini sebetulnya kan dikatakan bahwa aktivitas ini dilakukan dekomposisi, artinya ada diagram yang lain gitu, dia didekomposisikan menjadi diagram lagi. Nah, kita tinggal open aja di sini, open diagram gitu. Nah, kan gitu. Kecil ya. Coba view yang besar lagi. Berapa? 125. Nah, gitu. Nah, tadi dengan saya memberikan 2 buah titik kecil di sana, dia akan membuat ini. Ini bukan kita yang buat, dia yang buat ini langsung. Begitu kita dekomposisi, maka ini 2 ini akan jadi. Ya. Ini sebagai input parameternya apa? Dan ini adalah output parameter. Nah, saya hanya membuatkan aktivitasnya yang sederhana aja lah, 1 aja. Nanti kalau teman-teman mau nambah lagi yang lain silakan aja, boleh ya. Ya, di sini hanya menampilkan KRS terisi. Nah, untuk menjelaskan ini saya tambahkan ini, itu kan ya. Tambahkan ini, tampilkan isi KRS, tampilkan status KRS dan informasi lainnya. Yang dimaksud dengan status KRS itu ya hubungannya dengan pembimbing akademik tadi gitu. Artinya dia sudah divalid, apakah KRS-nya valid ataukah KRS-nya tidak valid. Nah, maka ini hasilnya ini validasi pembimbing gitu. Karena untuk memvalid KRS itu bukan di use case ini, ingat ya, bukan di use case ini. Use case yang ini hanya lihat KRS. Balik lagi ke sini ya. Hanya apa?
hanya lihat KRS ya, karena memvalidasi KRS itu ada di use case ini ya. Maka saya bilang lihat KRS itu tidak ada validasi oleh dosen pembimbing di situ ya. Validasinya ada di mana ya, validasinya ada di use case ini gitu kan. Oke, saya kembali lagi tadi ini ya. Makanya parameternya di sini ada NIM, artinya dia memasukin dulu NIM-nya siapa gitu ya. Ya, atau bagaimana lah ceritanya nanti di dalam codingnya. Yang penting untuk menampilkan KRS terisi ini butuh input parameter NIM ya. Kembalinya hanya memberikan validasi pembimbing yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan. Oke, ini saya kembali lagi ke tadi ya. Jadi ini clear. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini verifikasi KRS. Oke. Verifikasi KRS apa isinya? Nah, tadi itu yang banyak. Verifikasi persyaratan mata kuliah, verifikasi kuota isi kelas, tambah jumlah SKS, simpan KRS, tampilkan isi KRS. Yang saya katakan tadi isinya kan dia di sini semuanya. Oh, sorry. Di sini mana dia? Di diagram yang sebelumnya. Nah, ini kan semuanya dia gitu kan. Ya. Nah, ini semua ini saya munculkan aja dia di situ aja. Tuh, verifikasi KRS. Nah, sama dengan yang use case yang tadi gitu kan. Bahwa untuk activity diagram atau ini aktivitas ini, bukan activity diagram. Activity ini dia terdiri dari banyak banyak action. Nah, kan gitu. Kalau kamu lihat kembali daftar simbol itu kan ada aktivitas itu bisa terdiri dari satu buah aktivitas atau bisa terdiri dari berbagai aktivitas atau action, karena action kan yang paling kecil. Oke. Nah, apa isinya? Ini tadi udah jelaskan ya, sama dengan tadi ini kan dia ada input parameter, ada output parameter. Kalau di contoh yang tadi juga sama kan, ada input parameter, ada output parameter. Ya, di sini input parameternya adalah ID mata kuliah. Jadi di ID mata kuliah itu kode, katakanlah kode mata kuliah, sehingga nanti di dalam sini bisa diproses dia atribut-atribut lain yang berkaitan dengan mata kuliah, misalkan SKS-nya atau prasyarat mata kuliahnya apa kan gitu ya. Itu nantilah ya. Kemudian dia akan kembali mendisplay error. Nah, ini apa di sini? Ini kalau diklik sini juga dia mau kok. Nah, kan gitu. Oke, ini saya view yang lebih besar lagi. View yang lebih besar lagi, mana dia? Wah, kan sama dengan yang tadi. Ya, orang ini juga cuma saya copy. Ya, saya copy. Ya. Saya copy mulai dari verifikasi prasyarat sampai tampilkan isi KRS gitu ya. Kemudian ini parameter input, ini parameter output ya, sama dia juga yang membuatkan itu. Oke, kita kembali lagi ke diagram atasnya, go up one level ya. Nah, kemudian di sini ada display error. Display error. Ini apa ini? Kok ada ini? Biarin aja. Mestinya dihapus saja itu. Di sini ada display error. Display error. Parameter inputnya 1, pesan error. Pesan error itu didapat dari sini kan, dari sini masuk sini pesan error gitu.
Kemudian saya ini kasih nama aja nih return gitu ya, return, tah dia mengembalikan satu nilai apa gitu ya, dia akan lanjut ke sini sama kan. Jadi tadi ini adalah yang banyak itu tadi di situ gitu kan ya. Saya jadikan dia dua, jadikan satu verifikasi KRS, jadikan satu display error. Nah gitu ya. Kalau mau digambar dengan cara yang lain juga boleh, nggak masalah kan gitu ya. Ya nggak masalah. Di sini mau ditambahkan lagi ada kondisi gitu kan, jika ada salah maka nampilkan ini, jika tidak ada salah dia akan kembali ke sini, boleh. Di sini tambahkan satu apa namanya decision lagi, decision ya, tanya ada error gitu kan. Kalau ada error tampilkan display error, kalau tidak ada error langsung ke sini, boleh aja dibuat seperti itu ya. Ya cuman saya begini aja saya pikir udah menjelaskan lah gitu ya. Bolehlah ditambah seperti itu ya. Seperti saya bilang bahwa menggambar diagram ini kan tidak seperti kita menghitung matematik kan. Matematik saya selalu bilang bahwa matematik itu tambah satu tambah satu dua, semua orang harus itu, nggak boleh yang lain gitu ya. Kalau ini kan tidak demikian. Yang penting kita tidak menyalahi, bukan tidak menyalahi, kalau tidak menyalahi repot lagi. Artinya kita sudah memenuhi ketentuan-ketentuan. Nah, memenuhi artinya kan tidak semuanya kan. Iya. Oke. Oke. Nah, display error ngapain? Ya ini sederhana. Saya cuman gini aja udah. Nah, kalau mau ditambahin yang lain juga boleh gitu kan. Asal masih di dalam apa namanya tidak malah menjadi salah gitu ya. Nah ini saya cuman gini aja, pesan error, tampilkan error, return, udah itu aja ya. Ya karena bisa aja yang ditampilkan bukan error gitu kan. Oke gitu. Oke apa mata kuliah Anda berhasil disimpan, ya boleh juga dibuat begitu ya, berhasil simpan gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya bukan pesan error, pesan gitu aja kan, karena pesan itu bisa pesan error, bisa pesan yang tidak error kan gitu. Oke, karena kalau kita lihat juga di sini mana tadi dia, aduh ya, kita go up dulu lah diagram, go up one level. Nah karena di sini pun dia kalau kita klik lagi gitu ya, ini pun juga sama. Kalau dia berhasil simpan KRS, berhasil nyimpan gitu kan, ini kan juga ini bisa dipulangin kan, artinya dia bisa kembalikan ke sini ya. Artinya tidak hanya yang merah ini aja yang dia kembalikan gitu kan, tapi berhasil simpan pun dia bisa kembalikan ke sini. Jadi mungkin bukan pesan error gitu, entah ya pesan apalah, pesan sponsor atau pesan apa ya. Ya enggak, ini juga kan kalau dia tidak terjadi ini ya, atau kita tambahin semua, tampilkan semua persyaratan dipenuhi, kelas masih cukup, jumlah SKS lebih kecil dari batas, berhasil simpan, semuanya dikembalikan ke sini, namanya pesat. Boleh juga itu kan ya, tergantunglah kalian mau menerjemahkan itu sejauh mana, tapi ya minimal itulah, minimal itu ya. Paham ya? Paham lah, masa nggak paham ya. Oke, ini saya kembali lagi sana, go up one level. Oke, udah ya. Jadi nah kalau kita lihat ini, nah kemarin jadi sekaligus saya coba menjawab beberapa pertanyaan kan. Ini lihat KRS, ini include ya, include-nya dia, verifikasi KRS, ini include-nya dia. Kemudian display error ini adalah extend 3 ya, 3. Nah kalau gitu kita kembali ke use case nya ya, kira-kira oh iya ya udah memenuhi lah, lumayan lah kan gitu. Nanti kalian tambahin lagi, jangan saya mulu yang nambahin kan. Iya
ada display error, ada verifikasi. Nah, kan udah dua ini udah saya buatkan. Nah, kemudian ada lihat KRS. Nah, itu. Nah, tinggal kalian nambahin ini lagi nih, ada dua, ada cetak KST sama cetak KHS kan gitu. Ya dong. Jadi kan udah cukup adil lah, cukup fair. Saya buat 1, 2 berapa? 3. Haha, saya buat 3. Kalian buat 2. Ini gimana buatnya? Ini bagaimana buatnya kan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke diagram kita. Mana diagramnya tadi? Ini, nah itu. Iya. Berarti di sini kan dia ya. Ada bikin di sini. Cetak KST di sini bikin itu kan. Ya. Bikin lagi di sini ada cetak apa tadi, cetak KHS gitu. Artinya di sini ada cetak KST yang masih draft. Kalian tambahin di sini ada cetak KST yang sudah divalidasi oleh pembimbing. Ya, yang kalian manfaatkan kan di sini berarti ada variabel yang ada parameter di sini nih kan. Oh iya, jika validasi pembimbing ya, sudah ada, maka cetak KST yang asli. Nah, boleh juga, ya kan? Tambahkan di situ. Tinggal di sini ditambahkan satu buah kondisi di sini. Valid, pembimbing valid, berarti cetak KST. Nah, belum valid, belum divalidasi, cetak ini. Jadi di sini tambahin satu ini sini gitu. Ya. Atau ini dirubah menjadi ini lagi, menjadi apa yang tadi saya bilang, menjadi kita ini didekomposisi lagi, ini didekomposisi ya, cetak KST ini, sehingga ini namanya bukan cetak KST draft, cetak KST. Nah, cara membuatnya gimana? Nah, contoh ini contoh aja lah, ini saya ganti ya, ganti propertiesnya ini, jadi draftnya hilangin aja, cetak KST gitu kan. Iya, play. Oke. Nah, itu kan udah. Nah, tinggal ini kita tambahkan apa, properties ya, inputnya apa. Nah, kan itu input parameter kan ada tuh. Ini kita tinggal ini aja, nampilin yang sudah ada. Mana dia? Ini. Nah, ini kan udah ada nih. Kita tinggal ambil ini aja. Validasi. Oke, di sini. Ya. Ini string kan tadi dia. Apply. Pelan-pelan ya. Ini tadi ngambil dari sini nih, ya. Klik ini karena dia udah pernah dibuat. Play ini. Oke. Ya. Nah, kan udah ada titik ini. Nih. Titik ini kan. Nah, ini garis ini harus kita pasin betul. Mana dia garis ini nih. Ini mana dia, ini kan dia. Nah, ini kita harus masuk sini dia. Kira-kira masuk nggak dia? Ngetesnya kalau dia digerakin jalan. Nah, ini kan belum pas ini. Rada rumit. Ini nih titik ininya dia di sini. Aduh. Mana dia? Nah, ini kena dia. Sip. Ya kan. Taunya dia kena kemana? Kita jalankan dia ngikut tuh. Ya kan? Ya enggak? Nah, itu. Ya. Nah, cuman kalau begini kan nanti disalahin nih, disalahin orang gitu. Kenapa disalahin orang gitu kan? Tuh. Ya. Karena
Ini tuh kan flow ini ada namanya udah kan tuh. Namanya selesai kan, ada harus selesai di situ. Tapi nggak apa-apa lah. Saya rasa juga orang mau nyalahinnya nggak juga. Siapa yang mau nyalahin? Iya. Nah itu. Nah, kalau kamu UTS, saya yang mau ngoreksi ya saya bilang nggak salah. Karena saya yang ngajarin ya. Iya. Nah ini udah kan, dia udah masuk ke sini. Nah kemudian ini dekomposisi ya kan, di dekomposisi. Dekomposisinya gimana? Ini kan ada nih kita ini harus hati-hati nih cari ini nih. Decompose activity ya, pelan-pelan ya. Oke, baca nih benar-benar. Iya. Udah, tanda ini kan keluar nih tuh. Nah ya, nah kemudian kan kita belum buat ya, lihat aja kalau nggak percaya. Karena kita belum buat kan, kita bilang dia di sini apa, kita bilang dia adalah mana dia nih, composite view menjadi apa, read only tuh kan, kosong dia, nggak ada apa-apa, bukan kosong sih, baru ada satu doang kan itu. Ini gerak lagi dia, apain dia jalan-jalan. Nah oke, baru satu kan dia. Nah ini kita open diagram, klik juga mau, dia klik aja. Nah kan baru satu dia bikin satu ya. Ngapain di sini ya, ngapain dia di situ. Nah tinggal kita tambahkan aja, misalkan mau ngapain dia di situ, mau ditambahin apa ya, tambahin misalkan ada aktivitasnya di sini apa. Nah satu ngapain ya, terus bikin satu lagi situ apa. Oh iya, gini aja lah, ini kan kira-kira aja. Ini misalkan bikin dua lah di sini. Iya dah, dua. Apa duanya di situ? Duanya adalah misalkan kita bikin guard aja di situ. Bikin apa? Bikin fog. Nah, bikin fog. Ini saya garisin. Ini harus rajin nih membuat ini nih, align ini. Kalau nggak rajin kan nanti dia apa? Nah gitu ya. Udah kan. Terus ujungnya kita temuin apa ya? Ini oh ya, kita bikin gini kayaknya juga udah benar lah, nggak ada yang nyalahin. Kita bikin dua buah apa, dua buah nih. Nah gabungkan lagi di sini ya, kayaknya sih boleh begitu. Kalau salah ya nanti betulin lagi, kan kalian yang betulin bukan saya. Yang kuliah siapa? Emang saya. Iya. Nah udah kan, ini kita giniin, lain lagi, lain tuh apa, center on vertical axis. Nah udah, dan bikin flow-nya satu ke sini, iya. Kemudian bikin satu lagi ke sini, waduh, satu lagi ke sini. Nah, nggak mau deh. Nah, suka-suka dia lah. Ini satu ke sini, gabung lagi, ini gabung lagi, itu jelek banget ya. kita ganti itunya, propertiesnya. Ya ini saya ganti ini mana,
kita format, ganti yang lurus, yang ini, yang yang ini play. Oke. Sehingga ini jadi lurus nanti dia. Nah, masih bengkok juga ya, tinggal dirapiin lah. Nah, rapi dia. Ini juga sama, kita ganti itunya, formatnya ganti yang ini play. Oke, ini kita bengkokin. Iya, ini juga kita ganti apa formatnya, kita ganti bukan di sini, sorry, yang ini, ganti yang ini ya kan. Nah, ini kita tarik sini, tempel dia. Ini juga kita ganti, mau bikin apa sih ini? Ganti lagi. Ini tawain sama Farel ini kan. Nah, kan gitu. Ana Farel. Oke, udah ya. Ini kayaknya sih diginin dia mau. Diginin klik ini gitu ya. Kita bilang align, oh enggak ya deh. Line on center on vertical. Oh ya, mau lah. Ini lagi dari sini kita ambil, dari sini kita bilang ini align center on vertical. Oh iya, lumayan lah, kan rapih dia. Ini juga lah sekalian. Ini nama ini kita bilang garis ya. Line on ya. Ini juga garisnya sama ini kita bilang line on center on vertical axis. Udah. Oke, ini udah, ini kita renggangin lagi gitu ya. Kemudian sama nggak sih dia? Ya, sama lah ya. Nah, ini kita bilang ini, kita bisa aja di sini terpisah kan. Kita bilang, kamu ditanya bikin if juga boleh lah di situ. Condition boleh ya, boleh. Tapi kan saya males. Ya, ini bikin lagi, cetak tadi apa? KST draft. Nah, kan gitu. Kecil lah. Nah, kan gitu. Oke, ini lagi lah konsel play. Oke, nah gitu kan. Ini kita ganti lagi prestisnya apa. Nah, copy aja play. Marah deh. Cetak KST valid. Nah gitu, nggak mau dia play. Udah kan, tapi ini kan ujungnya nggak harus berhenti kan, nggak boleh nggak berhenti kan. Ya, bikin apa di sini ya, bikin cetak oke atau bikin apa gitu ya kan ya, atau saya bikin ini aja lah yang gampang. Ya, kali aja boleh kayak gitu bikinnya, bikin N aja di situ. Nah, N ini, nah N yang ini gitu ya. Yang itu arti kan hanya menyatakan bukan N activities ya, ini cuma N flow aja, N flow, flow-nya selesai di situ gitu ya, nggak apa namanya, nggak terkatung-katung. Nah, atau mau dikasih yang lain juga ada returnnya ke sana, itu boleh juga. Oke, ini mana dia, nah ini save, gini juga boleh. Atau kalau kamu mau tambahin lagi ini apa namanya, output parameter, sehingga di sini dia kembalinya ada output parameter juga boleh ya. Kemudian di sini mau ditambahin decision lagi juga boleh ya, terserah lah kalau kalian yang rajin pangkal pandai. Yang jelas kalau rajin nilai tambah nilai, kalau malas nilai sedikit. Tuh diagram kemana nih, go up one level. Nah, udah jadi kawan, ini dia
Iya enggak? Ya, ini bergerak mulu nih dia, kadang-kadang nyebelin itu. Nggak tahu nih kenapa, saya juga belum belum nemu cara supaya dia udah diem gitu, nggak bergerak gitu kan. Dari tadi nih kayak gini aja. Ini ada garis apa nih? Hapus aja kali ya. Apaan sih itu? Oh iya, garis garis yang nggak jadi, lupa dihapus. Berarti kan ya sudah mendekati lah. Nah, sudah mendekati. Kalau kita lihat use case-nya tadi, saya udah bikin ini cetak KST. Ah, ini bagian kalian lah satu. Bagian kalian bikin satu. Saya sudah bikin ya itu tadi. Oke, kita review lagi. Nah, tadi kan ada tanya saya, Pak, bikin bikin diagram-diagram ini kapan sih Pak berhentinya gitu kan? Ya kalau kuliah ini ya kalau udah capek berhenti. Iya, udah gitu kan. Tapi nanti kalau kalian jadi sistem analis yang benar, udah jadi analis gitu kan ya. Jadi analis, mana sih dia aslinya? Sorry. Mana tadi dia? Lalu hilang. Oh ini, bukan. Ini kali. Nah, ini deh. View-nya kecilin supaya kelihatan terakhirnya. Kemarin saya lupa bikin harusnya gini dulu nih. Aduh, malum lah udah tua. Nah, kan gitu. Udah tua kan kadang-kadang lupa. Ya mudah-mudahan masih kelihatan ya segini, kelihatan lah ya. Nah, jadi dengan demikian ya saya selesailah ya. Tinggal kalian yang bikin cetak KHS. Cetak KHS. Ya, tinggal kalian bikin cetak KHS. Nah, bikin apa enggak ya? Ya nggak usah lah, capek. Yang penting kalian bisa bisa melakukan ini aja lah ya. Kalau ada waktu ya, daripada nonton drama Korea itu ya, atau daripada ngapain gitu, apa namanya, main-main yang lain gitu ya, latihan lah gitu ya. Ya karena balik lagi saya bilang, saya bukan apa-apa, bukan berarti saya lebih bisa, lebih pintar, enggak. Saya cuman duluan tahu gitu ya. Ya, dan karena saya duluan tahu ya, saya menyampaikan ketahuan saya kepada kalian. Ya, walaupun mungkin masih ada yang salah, masih ada yang belum teliti gitu ya. Ya mohon dimaafin ya, karena memang ya saya juga manusia gitu ya, masih salah gitu. Dan saya bikin tutorial ini langsung, jadi saya nggak saya edit, jadi bikinnya langsung. Oke, baik. Dengan demikian maka tutorial ini saya saya sampaikan, saya cukupkan di sini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan bisa menggunakannya gitu, Ya kalau ujian ditanyain nggak Pak begini? Lah ya enggak lah. Ya ujian masa nanyain ini, kan gambar ini kan susah, lama. Ya. Kalau ujian cuma 1 jam ya nggak kelar kan gitu ya. Bisa 2 hari baru kelar gitu. Bikin tugas nggak Pak? Ya nggak usah lah. Tugas yang kemarin aja dikumpulin, diselesaikan. Kalau yang ini buat kalian senggang, kalian bisa coba dipraktikumkan gitu kan ya. Baik, dicetak nggak? Cetak ya, cetak lah ya Pak, cetak Pak, itu cetak aja nanti saya kirim.
Mana print ya, satu aja ini, kalau yang anak-anaknya itu mah nggak usah di print lah. Oke, kasih nama apa, misalkan activity diagram isi KRS final. Anggap aja final lah, itu final. Simpan. Cuk. Nah, jadi dia di sebelah sini. Nah, jadi kan dia. Ya. Ini udah jadi. Oke, karena udah jadi, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi